تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Takwa itu adalah anta'amala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawab Allah. Engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, mengharap pahala dari Allah. Wa tatruka ma'siyat Allah ala nurim minallah takhafu iqab Allah. Dan takwa itu adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut siksaan Allah. Jadi takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tapi menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu sesuai dengan petunjuk, tuntunan dan aturan dari Allah. Dia menjalankan perintah, berharap rahmat Allah, keutamaan dari Allah, pahala dari Allah. Sebagaimana dia tinggalkan larangan karena dia takut kepada siksaan Allah, takut kepada murka Allah. Itulah disebut takwa. Iya. Karena itu takwa ini pendidikan ya, melatih jiwa. Melatih jiwa. Pada puasa juga, pada sholat juga sama. Pada zakat juga sama, pada haji juga sama. Mengarah kepada takwa ini semuanya ada makna. Takwa pada rukun-rukun Islam itu. Bahkan kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimat takwa. Sholat itu juga bagian dari takwa. Puasa la'allakum tattaqun. Pada zakat itu juga adalah bentuk dari ketakwaan. Pada haji, berbekal untuk haji itu disebut dengan takwa. Iya. Semuanya ada kaitannya dengan takwa. Karena ibadah-ibadah ini mendidik kita untuk bertakwa. Salat ya. Begitu seorang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia putus hubungannya dengan manusia. Dan dia tidak boleh melakukan gerakan apapun di dalam salatnya selain daripada gerakan salat yang disyariatkan. Dia hanya boleh melakukan apa yang disyariatkan di dalam salat saja. Nanti begitu dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah halal apa yang tadinya diharamkan di dalam salat. Tidak boleh berbicara tadinya, tidak boleh makan, tidak boleh minum dalam salat. Nah, itu menjadi boleh lagi. Dididik. Pada salat itu berurut. Ada takbiratul ihram dulu. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek setelahnya, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi berdiri. Nggak boleh dibalik-balik, sholat langsung sujud, kemudian dia i'tidal, kemudian ruku, kemudian sujud lagi. Harus diikuti aturan. Nah, takwa itu membimbing seorang mukmin untuk tertata dirinya. Sehingga dia tahu bahwa dia hidup ini bukan untuk malas-malasan. Hidup itu bukan hanya untuk dia makan, minum, setelah itu selesai. Hidup bukan untuk dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Tapi hidupnya itu adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terikat dengan aturan-aturan dan tuntunan-tuntunan. Nah, inilah yang disebut dengan takwa. Ini ada pada sholat. Sama dengan puasa. Kalau sudah terbit fajar subuh, maka haram lagi untuk makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Hal-hal yang dilarang pada puasa sudah berlaku, hukum-hukum puasa berlaku. Begitu matahari terbenam, baru dihalalkan. Iya. Nah, itu ada urutannya. Sama dengan haji. Haji itu seorang mulai dulu
dari Mina di tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, kemudian tanggal 10 dia ke Musdalifah mabit di malamnya, di malam ke-10. Tanggal 10-nya dia melempar jamrah. Ya, kemudian ada 4 amalan. Dia menetap di Mina setelah itu tanggal 11, 12. Ya, itu ada urutan, tertibnya. Itu melatih kita menjadi umat yang terdidik, teratur. Makanya yang biasa tidak teratur itu, yang biasa demo-demo, ribut-ribut, itu tidak terdidik dari umat Islam. Sebab umat Islam itu dari dasar pensyariatannya, itu tidak ada hal-hal yang kacau, ribut, tidak beraturan. Iya. Punya ide, punya saran, punya hal yang bagus ke pemerintah, sampaikan langsung. Bukan dengan cara dia demo-demo. Atau dia bicara di atas mimbar. Itu orang yang tidak mengenal ruh Islam ini. Ruh di dalam agama itu tidak seperti itu. Kalau dia pahami sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ibadah-ibadah yang dia kerjakan, maka itu akan terbentuk kepribadian seorang muslim yang sejati. Itu yang harusnya kita perhatikan dari sifat-sifat orang yang berpuasa. Dan orang-orang yang melakukan rukun-rukun Islam ini. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar, dahaga, meninggalkan syahwat. Puasa bukan cuma itu saja. Puasa itu ada melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, memelihara batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puasa. Puasa itu ada amalan-amalan hati, ada amalan-amalan lisan, ada amalan anggota tubuh. Puasa itu ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dari keikhlasan dan berbagai ketaatan. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan saja dari makan dan minum. La'allakum tattaqun, ada hikmahnya, ada maksud kita berpuasa itu, ada maksud kita berpuasa.